Jadi kalau fitnatul Duhaimah ini terjadi, Rasulullah mengabarkan kondisi umat Rasulullah pagi beriman, sore sudah menjadi kafir, atau sore beriman, paginya menjadi kafir. Wah, kenapa? Kata Rasulullah, qala ya bi'udinahu bi'aradminat dunia, dia jual agamanya dengan harga dunia. Coba sekarang, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia berapa banyak orang menjual agama demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, dan sebagainya dan sebagainya. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Bahkan saya melihat di Indonesia ini sekarang tren, ya, berlomba-lomba, ya, antri, ya, bahkan berduyun-duyun ingin jadi orang munafik. Ya. Kenapa di Indonesia kok sampai antri, ya kan, ingin jadi orang munafik? Karena dibaliknya ada min amplopi bin fulus, ada iming-iming jabatan. Sekarang kalau kepingin mendapatkan satu jabatan harus gila dulu, harus jadi munafik dulu. Ini. Padahal Allah ingatkan dalam surah apa itu, An-Nisa ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka, diletakkan di dasarnya neraka. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yasrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini kita membahas satu tema, yaitu mewaspadai fitnah akhir zaman, karena kita hidup di akhir zaman. Dan satu hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita umatnya, dan hadis ini sudah sering saya sampaikan, nggak perlu diulang lagi, ya, tentang 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah SAW sampai menjelang yaumil kiamah. Dan ini sudah sering saya sampaikan, nggak perlu diulang. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang masuk periodisasi sejarah yang keempat yang dikabarkan oleh Rasulullah, yaitu fase Mulkan Jabriyah. Jadi di masa Mulkan Jabriyah ini seluruh dunia banyak dipenuhi oleh penguasa-penguasa yang zalim, penguasa diktator, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini fase yang paling berat dialami oleh umat Rasulullah yang skopnya global, tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Saat Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah mengabarkan tentang 3 macam fitnah akhir zaman. Yang pertama yaitu fitnatul ahlas.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa makna fitnatu ahlas? Rasulullah memberikan jawaban, qala hiya harabun wa harbun. Kemudian Rasulullah mengabarkan, kalian nanti akan menyaksikan fitnatu sarra, kemakmuran hidup. Jadi kalau fitnatu sarra ini terjadi, akan terjadi kekacauan di seluruh dunia ini, perebutan sumber daya alam, otomatis tidak lepas dari peperangan. Ya. Kita lihat bagaimana Amerika dengan 32 negara sekutunya membombardir Irak. Itu ternyata ujung-ujungnya minyak, sumber daya alam. Dengan peperangan yang mengerikan. Ya. Tapi berbeda di Indonesia. Di Indonesia strateginya pakai investasi, ya, tanpa peperangan, ya. Sehingga sumber daya alam di Indonesia banyak dikuasai oleh negara-negara adidaya. Freeport, tambang emas terbesar dunia, yang tiap hari memproduksi 450 kg emas per hari, mulai zamannya Pak Harto sampai sekarang. 450 kg emas per hari. Tapi itu dikuasai oleh negara adidaya Amerika. Bahkan ada tambang emas terbesar, lebih besar dari Freeport, yaitu Halmahera, sekarang sudah dikuasai negara adidaya Cina. Nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, sudah dikuasai. Tambang nikel terbesar dan terbaik, kualitas terbaik dunia, itu sudah dikuasai Cina. Bahkan kota kecil Bojonegoro, di sana ada blok cepu minyak, sudah dikuasai Amerika, Exxon Mobil. Jadi seluruh Indonesia sumber daya mineral semuanya dikeruk dengan strategi investasi. Jadi bahasanya halus, investasi, tapi itu sebuah penjajahan tanpa peperangan. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, kalian akan menyaksikan fitnatul duhaima. Kata ad-duhaima itu berasal dari bentuk tasghirnya, pengecilannya, dahma. Ini bahasa kinayah, kiasan, artinya hitam, gelap. Ini kia perumpamaan. Apa wujud konkretnya? Kata Rasulullah, qala yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi kalau fitnatul duhaima ini terjadi, Rasulullah mengabarkan kondisi umat Rasulullah pagi beriman, sore sudah menjadi kafir, atau sore beriman, paginya menjadi kafir. Wah, kenapa? Kata Rasulullah, qala yabi'u dinahu bi ardi minad dunya, dia jual agamanya dengan harga dunia. Coba sekarang, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia berapa banyak orang menjual agama demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, dan sebagainya dan sebagainya. Naudzubillah ini dari. Bahkan saya melihat di Indonesia ini sekarang tren, ya, berlomba-lomba, ya, antri, ya, bahkan berduyun-duyun ingin jadi orang munafik. Ya. Kenapa di Indonesia kok sampai antri, ya kan, ingin jadi orang munafik? Karena dibaliknya ada min amplopi bin fulus, ada iming-iming jabatan. Ini yang terjadi. Apalagi sekarang apa yang diungkap oleh Joyoboyo sudah terjadi di Indonesia. Zaman edan, nek ora edan ora keduman. Tapi bejo-bejone wong kang eling lan waspada. Artinya menurut konsep Islam bukan zamannya yang gila, tapi orangnya yang gila. Sekarang kalau kepingin mendapatkan satu jabatan harus gila dulu, harus jadi munafik dulu. Padahal Allah ingatkan dalam surah apa itu, An-Nisa ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka, diletakkan di dasarnya neraka. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kita bisa bayangkan, Rasulullah mengabarkan paman beliau Abu Thalib karena meninggal dalam keadaan kafir, tapi Rasulullah mohon kepada Allah supaya diringankan azabnya. Ini Rasulullah mengasih kabar azab yang paling ringan itu nanti kaki, jari-jari kaki Abu Thalib begitu disentuhkan di permukaan api neraka, itu otaknya langsung mendidih. Itu yang paling ringan. Nah terus bagaimana kita bayangkan diletakkan di dasarnya neraka, keraknya neraka. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Tapi sekarang di Indonesia orang berlomba-lomba ingin menjadi munafik. Kalau dulu zaman Rasulullah orang munafik itu menyembunyikan, tersembunyi, sirriyah. Sekarang di Indonesia orang jadi munafik itu vulgar, ditampakkan. Ya. Apa kalau bahasa Jawa itu cetok, welo-welo. Itu sekarang di Indonesia tren. Nah, kapan masanya fitnatul duhaimah itu terjadi? Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa asratus sa'ah. Jadi fitnatul duhaimah itu akan terjadi puncaknya ketika Allah munculkan al-masihid dajjal. Itu puncaknya fitnatul duhaimah. Rasulullah mengabarkan dajjal, al-masih dajjal itu Allah akan munculkan dalam kitab Sahih Muslim itu di Asbahan. Kalau kita buka Google Map, itu kota Isfahan, Iran. Jadi nanti Al-Masih Dajjal itu Allah akan munculkan di kota Isfahan, Iran. Yang di belakangnya kata Rasulullah ada 70.000 orang Yahudi memakai at-tayalisah, jubah kebanggaan. Nah kira-kira sekarang tanda-tandanya sudah nampak apa belum? Sudah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Duta Besar Amerika untuk Iran nulis sebuah buku Mission to Iran. Ternyata di kota Isfahan ini sekarang kurang lebih sudah ada 80.000 orang-orang Yahudi. Di sana banyak sinagog, tempat-tempat ibadah orang Yahudi. Dan kita masih ingat kenapa Iran itu pusatnya Syiah Rafidhah. Siapa yang menciptakan? Orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, tapi ternyata tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, jadi fase fitnatul duhaimah itu puncaknya ketika Allah munculkan al-masihid dajjal. Dajjal itu kata Rasulullah mata kirinya cacat, buta, yang kanan itu seperti anggur hitam, agak menjorok ke depan. Apa kalau bahasa Jawanya? Mendulu. Nah itu. Rambutnya kerinting, kakinya bengkok, bentuk U. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim di dahinya itu tertulis kaf, fa, ro, kafir. Bahkan Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim orang mukmin yang buta huruf pasti bisa membaca bahwa ini kaf, fa, ro, bisa membaca. Dan daya rusaknya luar biasa, ya kan? Nah sekarang Dajjal belum muncul, tapi sistem Dajjal ini sudah Pak, sudah nyampe Malang. Tidak hanya nyampe Malang, masuk ke rumah tangga kita yang dulu sudah pernah saya sampaikan secara rinci bagaimana di mata uang $1 itu kan ada simbol piramid yang dulu sudah pernah saya terangkan. Ada simbol mata satu, itu Al-Masih Dajjal. Di bawahnya tertulis Novus Sur Ordo Scholarum. Itu kalau di bahasa Inggris kan the New World Order, tatanan dunia baru. Kalau menurut agama kita itu sistem Dajjal. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ada Prof. Adam Weishaupt, itu tokoh Zionis Yahudi yang cukup militan. Beliau bercita-cita untuk mewujudkan one world government, hapuskan agama-agama. Itu yang pertama. Makanya jangan kaget, Dr. Abraham Geiger
itu tokoh Yahudi yang cukup militan, membuat agama baru, menciptakan agama baru untuk menghapus, untuk menghancurkan semua agama-agama ini. Apa? Pluralisme. Ya. Akhirnya diadopsi oleh Profesor John Hick, tokoh intelektual Amerika. Kemudian diadopsi di Indonesia sejak tahun 1970 oleh 4 tokoh. Gak usah saya sebut karena orangnya sudah meninggal. Sisa satu yang belum. Ini ya, gak usah saya sebut. Nah, ternyata sudah disosialisasikan di Indonesia agama baru ini. Halus sekali, tidak terasa. Bahkan itu sudah meluas di seluruh Indonesia. Bahkan cara untuk menjual agama baru ini, strategi yang pertama yaitu pakai strategi umat Islam ini diajak pada kesatuan sosial, sehingga di seluruh kota-kota besar di seluruh Indonesia diadakan pertemuan lintas agama. Nah, ini ternyata tokoh-tokoh Islam terhipnotis. Oh, ini baik ini. Nggak tahunya ujung-ujungnya diajak pada kesatuan ritual. Untuk apa tujuannya? Untuk menghapuskan akidah umat Islam, yaitu konsep lakum dinukum waliyadin, dihapus. Sehingga akhirnya di seluruh kota-kota besar di seluruh Indonesia termasuk di Malang diadakan doa bersama antar umat beragama. Pernah dengar enggak? Nyata itu. Habislah, hancurlah akidah umat Islam. Bahkan tidak cukup dengan itu, dimunculkan lagi salam pluralisme agama. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam, ya. Habis itu apa? Salam kebajikan, salam, dan sebagainya dan sebagainya. Itu diamalkan mulai dari presiden sampai RT. Benar enggak? Nyata. Alhamdulillah, Majelis Ulama Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari mengeluarkan fatwa haram hukumnya. Alhamdulillah, ulama Jawa Timur masih komitmen untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Akhirnya fatwa Majelis Ulama Jawa Timur yang mengharamkan salam pluralisme agama didukung Majelis Ulama seluruh Indonesia. Alhamdulillah, ulama-ulama kita masih istiqomah menyelamatkan akidah umat Islam. Karena apa? Kalau kita mengucapkan salam pluralisme agama, itu masuk nawaqidul Islam. Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat itu masuk nawaqidul Islam. Batal Islamnya, batal syahadatnya, gugur imannya. Itu belum selesai, itu muncul lagi, ya kan? Dajjal, ini sistem Dajjal dimunculkan lagi, dan itu masuk ke keluarga-keluarga kita, masuk di rumah tangga kaum muslimin lewat apa? Gerakan feminisme, yang kalau bahasa Indonesianya apa? Emansipasi wanita. Padahal Allah sudah perintahkan waqarna fi buyutikunna, kaum wanita harus banyak di rumah. Tapi dengan gerakan feminisme ini, wanita harus banyak di luar. Belum selesai gerakan feminisme, dimunculkan lagi untuk merusak keluarga-keluarga muslim. Apa? Kesetaraan gender. Apa kesetaraan gender itu? Jadi suaminya jadi imam, istrinya wajib jadi imam. Sehingga dalam keluarga muslim itu ada 2 imam. Nah, kalau sudah satu keluarga muncul 2 imam, ini jalan enggak mungkin. Jadi kalau bahasa mudahnya bapak-bapak ibu-ibu, bahasa mudahnya itu kalau suaminya habis kerja, ya capek gitu ya, habis itu pulang ke rumah, ya kan, Mi atau Dek atau Bu atau apa lagi, Mami atau apa ya Umi gitu ya, buatkan kopi. Apa jawabannya? Gawe dewe, karena ini musim kesetaraan gender. Itu bahasa mudahnya, dan itu benar-benar semarak untuk merusak keluarga-keluarga muslim. Belum selesai kesetaraan gender, muncul lagi Dajjal, sistem Dajjal yang baru. Laki nikah dengan laki sah menurut negara. Jadi kalau sebaliknya, pernikahan dini dibully. Padahal tujuannya kan supaya selamat akidahnya. Pernikahan dini, pernikahan muda, ya kan dibully. Padahal tujuan orang tuanya itu menyelamatkan agamanya. Ya, apa
apalagi poligami, tambah. Tidak hanya dibully, dicaci maki. Sementara zina tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Bahkan sampai di Malang ini ada komunitas ibu-ibu pejabat, ya golongan The Have itu yang banyak followersnya. Itu arisan, Pak. Jadi artinya apa? Dia ngomong kepada suaminya, papi, gitu ya. Kalau di rumah harus jadi suami yang the best. Tapi kalau di luar monggo jajan nggak apa-apa. Astagfirullah. Bahkan ketika para suaminya berangkat kerja, ini pejabat di Malang ini ada komunitasnya. Itu istrinya arisan. Arisan apa? Gigolo. Astagfirullah. Naudzubillah min dzalik. Inilah yang terjadi. Jadi sementara yang sesuai syariat dibully, dicaci maki, sementara perzinaan, perselingkuhan benar-benar sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat kita. Inilah Dajjal. Bahkan sekarang komunitas LGBT itu sudah masuk wilayah TNI Polri, bahkan pangkatnya perwira. Astagfirullah, dahsyat ini. Makanya seringkali di beberapa masjid-masjid di Malang Raya ini saya seringkali berbicara agak kasar. Kalau nggak kasar itu nggak berubah gitu. Akhirnya saya kasar. Ya, mohon maaf itu. Seanjing-anjingnya anjing jantan, itu pasti yang dicari anjing betina. Nah, itu. Nah, ini manusia punya akal, punya nurani. Laki kok yang dicari laki, terong yang dicari terong. Astagfirullah. Kan lebih rendah daripada anjing itu, Pak. Ini tren di Indonesia. Ini tren di Indonesia. Astagfirullah. Jadi zamannya Nabi Lut alaihissalam muncul lagi, Pak. Jadi sejarah berulang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi manakala kembali kepada ini tadi. Jadi ini agak nyelonong sedikit, mohon maaf. Kembali lagi ke fitnah Duhaimah. Ini yang disebut dengan fitnah kegelapan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan kaget. Ini kan sudah ya sudah dimunculkan di publik 2023, 2024 akan terjadi fitnah kegelapan, ya kan? Jadi nggak usah kaget, Pak. Nggak usah langsung sampai ya kan sampai ketakutan. Jangan. Rasulullah sudah ngasih kabar fitnah kegelapan ini 1444 tahun yang lalu. Jadi di Indonesia akan terjadi fitnah kegelapan. Itulah yang disebut dengan fitnah Duhaimah. Jadi nggak usah kaget, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah sudah ngasih kabar itu 1444 tahun yang lalu. Jadi kalau fitnah Duhaimah ini terjadi, Rasulullah mengabarkan kondisi umat Rasulullah, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi ardin dunya. Jadi kalau fitnah Duhaimah ini sudah terjadi di Indonesia, kondisi umat Rasulullah pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya jadi kafir. Kenapa? Karena menjual agamanya dengan harga dunia. Bahkan kalau sudah fitnah Duhaimah ini terjadi, umat Rasulullah akan pecah jadi dua kelompok, akan terbagi jadi dua kelompok, mukmin sejati dan munafik sejati. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau fitnah Duhaimah itu sudah terjadi di Indonesia, umat Islam akan terbelah jadi dua kelompok, mukmin sejati dan munafik sejati. Nah sekarang tanda-tandanya sudah nampak enggak? Sampun, sudah, bahkan vulgar sedang. Jadi sekarang ini hikmah Allah turunkan mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan untuk umat Islam di Indonesia. Apa kalau bahasa pewayangan itu, umat Islam Indonesia ini sedang digodok di kawah condro di muka. Benar-benar umat Islam dipreser, ditekan, disudutkan. Ini yang dialami oleh kaum muslimin di Indonesia. Padahal umat Islam mayoritas, tapi dipaksa untuk jadi minoritas. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, hikmahnya apa? Allah bersih-bersih, Pak. Allah bersih-bersih, Allah bersihkan barisan mukmin dari orang-orang munafik ini.
Makanya sekarang sudah jelas di Indonesia yang munafik udah cetok welo-welo, nampak sudah yang munafik. Ya, ya. Yang mukmin jelas, apalagi yang kafir. Ini hikmah Allah turunkan mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Coba kita lihat umat Islam dipressure, ditekan, disudutkan. Stigmanya apa umat Islam? Radikal. Sementara ulama musuhku. Benar enggak? Ini yang terjadi di Indonesia. Ini zaman edan. Nek ora edan, ora keduman. Ustaz-ustaz dikriminalisasi. Padahal kan sudah jelaskan di persidangan tidak ada bukti terorisme, tapi ternyata sudah ada paket. Padahal di persidangan tidak ada bukti terorisme, tidak ada. Ini ustaz berdakwah. Jadi sekarang orang ustaz berdakwah masuk kategori teroris. Astagfirullah. Semua kena 3 tahun penjara. Sementara yang merampok, yang berapa triliun ini, yang kasus minyak goreng, orang Cina itu kasus minyak goreng, sehingga akhirnya rakyat Indonesia berbondong-bondong antri minyak goreng. Ternyata dikorupsi oleh orang Cina. Berapa tahun penjara? Cuma 1 tahun. 1 tahun penjara. Ini yang menyebabkan rakyat Indonesia antri minyak goreng. Padahal Indonesia itu penghasil minyak terbesar seluruh dunia loh. Ternyata yang ngerampok orang Cina, divonis cuma 1 tahun penjara. Sementara ulama gara-gara check up kesehatan di rumah sakit Umi Bogor divonis 10 tahun penjara oleh jaksa. Check up kesehatan. Jika akhirnya wartawan tanya, bagaimana Habib? Alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Langsung dikenai pidana 10 tahun. Jaksa menuntut 10 tahun penjara. Akhirnya pakar-pakar hukum pidana seluruh Indonesia langsung memberikan statement, minta supaya fakultas hukum seluruh Indonesia dibubarkan saja, karena tidak ada manfaatnya. Karena ini benar-benar kezaliman yang sangat zalim. Masuk perampok triliunan yang menghancurkan negara hanya divonis 1 tahun penjara. Ini ulama yang check up kesehatan di rumah sakit itu divonis 10 tahun penjara. Akhirnya hakim begitu tokoh-tokoh pakar-pakar hukum pidana minta dihapuskan fakultas hukum, akhirnya hakim memvonis 4 tahun penjara. Tapi terus rakyat melakukan protes, akhirnya Mahkamah Agung motong lagi, tinggal 2 tahun penjara. Tapi antara yang menghancurkan negara dengan ulama yang menyelamatkan negara, masih besar yang menyelamatkan negara. Sementara yang menghancurkan negara hanya vonis 1 tahun penjara. Siapa namanya itu? Wan kalau tidak salah, yang merampok, yang korupsi minyak goreng itu, sehingga akhirnya rakyat Indonesia antri minyak goreng. Astagfirullah. Inilah masa-masa fitnatud duhaima. Masa-masa fitnatud duhaima. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, lemahnya umat Islam itu bukan karena kuatnya orang kafir. Lemahnya umat Islam itu karena terlalu banyak orang-orang munafik. Ini yang kita lihat sekarang ini di Indonesia. Makanya kenapa Rasulullah perintahkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidul kuffar wal munafikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ini hadis sahih. Rasulullah perintahkan kepada umatnya, berjihadlah kalian pada orang-orang kafir dan orang munafik. Dengan apa? Dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dengan lesan-lesan kalian. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada fitnah Al-Masih Dajjal. Tadi kan sistem yang tadi yang sudah saya sampaikan sampai merusak rumah tangga. Belum lagi ini masuk masalah yang sangat fundamental. Dajjal ini Pak, sistemnya apa? Digerakkan, disosialisasikan di Indonesia. Kearifan budaya lokal. Ini sistem Dajjal ini Pak.
ya kan? Kearifan budaya lokal. Dan kita rakyat Indonesia wajib diminta mendukung kearifan budaya lokal. Dulu pernah saya tayangkan ada 30 ormas Islam yang disupport oleh lembaga-lembaga ini, lengkap nama ormasnya, tokohnya, alamatnya, berapa US dollar dia terima. Artinya apa? Makanya kenapa sekarang ini kok banyak orang munafik gitu, Pak. Jadi benar-benar dia dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. 30 ormas. Tapi begitu saya tayangkan, wah itu geger, geger. Wong saya download ke websitenya, jadi di Asia Foundation, The Foundation. Jadi kok nggak percaya itu? Padahal itu sudah berapa US dollar itu sudah. Jadi ternyata munafik di pengkhianat Islam ini banyak, Pak, di Indonesia ini, ya kan? Makanya kita jangan mudah melihat casingnya. Kadang-kadang kan casing yang tampilan ini, nggak tahunya dia pengkhianat, ya, jadi seperti itu. Nah, ternyata bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Leap for All Foundation bercita-cita, ini sistem Dajjal, ingin menjadikan umat Islam di Jawa ini seperti 500 tahun yang lalu. Hindu, akidahnya sinkretisme, itu sinkretisme bercampur dengan kesyirikan, sehingga bahasanya halus, kearifan budaya lokal. Itu artinya Leap for All Foundation dengan membiayai jutaan US dollar untuk membangkitkan kembali budaya-budaya syirik itu, Pak. Sehingga di seluruh Indonesia, termasuk di paling banyak Jawa Timur ini, bersih, acara bersih desa, sedekah bumi, larung laut, sesajen dan dupa, apalagi macam-macam itu juga, ya kan? Luar biasa. Itu ternyata promotornya adalah Leap for All Foundation dengan bahasa yang elegan, kearifan budaya lokal. Padahal itu syirik. Allah ingatkan dalam surah Luqman ayat 13 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 65, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatun amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, misalnya hapuslah amal-amalnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, kebaikannya, semuanya. Bahkan Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan saat Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Rasulullah memberikan wasiat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah ulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Dajjal ini luar biasa, sehingga akhirnya di balai kota Malang diadakan acara sesajen dan dupa. Padahal sudah nyata itu, Pak, syirik. Ya. Habis itu didas berantas, larung apa itu, motong untuk leluhur, untuk apa yang bau rekso. Nah, di pantai selatan, larung laut, astagfirullah, untuk dipersembahkan ke Nyai Roro Kidul. Coba Nyai Roro Kidul digambar sebagai wanita yang sangat cantik dan apa pakai kereta kencana ini terbuat dari emas dan perak. Tapi aneh, logikanya itu kok hilang semua, Pak. Makanannya itu loh, kepala kerbau. Kan aneh, Pak, nggak masuk akal itu loh. Masa wanita cantik, kereta kencana emas dari emas dan perak, disuguhi kepala kerbau. Itu di pantai selatan, di Malang Selatan, disaksikan menteri, bupati dan sebagainya. Naudzubillah, naudzubillah. Padahal itu syirik akbar, bisa mengeluarkan seorang hamba Allah dari agama Allah ini. Ini, Pak. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Dajjal ini belum muncul tapi sistemnya sudah
bahkan ditopang oleh dinas pariwisata resmi negara. Nah, itu. Tapi sistem Dajjal ini luar biasa. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, bahkan nanti yang paling banyak terhipnotis oleh Al-Masih Dajjal itu adalah kaum wanita. Makanya Rasulullah perintahkan suami-suami, para suami untuk memingit kaum wanita. Karena yang paling banyak terhipnotis Dajjal itu adalah kaum wanita. Karena Dajjal itu Pak, Rasulullah ngasih kabar dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratu Sa'ah. Itu kalau ada satu kawasan yang paceklik, kekeringan, itu Dajjal itu bisa menurunkan hujan. Bahkan Dajjal itu diberi kesempatan oleh Allah untuk mematikan orang dan menghidupkan orang, tapi maksimal cuma 2 kali, tidak bisa untuk seterusnya, tidak bisa. Menghipnotis betul. Makanya Dajjal itu kalau yang diberikan air itu hakikatnya api, kalau yang diberikan api hakikatnya air, jadi menipu itu. Dan daya rusaknya luar biasa, kecepatannya super cepat, ya kan? Seluruh dunia Pak, termasuk Malang, kena kerusakan yang akan dilakukan oleh Dajjal itu. Kecuali 2 kota, Mekah dan Madinah, ya, karena Rasulullah mengabarkan akan dijaga oleh para malaikat. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu Rasulullah ngasih kabar kepada umatnya, ada 2 senjata untuk menghadapi Dajjal ini. Yang pertama, kita disunahkan baca surah Al-Kahfi Lailatul Jum'ah atau Yaumil Jum'ah, baca surah Al-Kahfi. Itu senjata untuk menghadapi fitnah Al-Masih Dajjal. Kemudian yang kedua, senjata yang kedua, ad-du'a. Kapan? Pada saat kita tahiyat akhir, pada saat sholat, saat tahiyat akhir, selesai baca sholawat kepada Nabi, disunahkan baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengabarkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun qada'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yata'ammalu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-raybidah. Qila wa ma ar-raybidah? Qala ar-rajul at-tafih fil amr ammah. Rawahu Al-Hakim. Jadi Rasulullah mengabarkan akan datang kepada kalian manusia ini, umat Rasulullah ini, tahun-tahun yang penuh tipu daya. Artinya tahun-tahun yang penuh penipuan, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, ini pengkhianat diberi kedudukan, diberi jabatan, sementara orang yang amanah disingkirkan, tidak dihormati. Bahkan dalam hadis yang lain, kalian nanti akan menyaksikan orang yang orang yang dungu, orang yang bodoh dimulia-muliakan, sementara ulama dilecehkan, dikriminalisasi. Sudah terjadi? Sudah. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti yang banyak berbicara adalah ar-raybidah. Ar-raybidah itu orang yang nggak ngerti agama tapi mimpin rakyat kebanyakan, dan ini sudah terjadi. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, bagaimana kiat, cara kalau kita ingin selamat ketika kita memasuki fase keempat, di mana kita hidup dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman, semakin hari semakin dahsyat. Yang pertama, kiat yang pertama kalau kita ingin selamat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'a wa ta'ah. Ini wasiat Rasulullah yang kedua. Yang pertama Pak, tadi yang kedua yang saya baca ini, yang kedua. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bi a'mali fitanan qata'il lailil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Yang tadi sudah saya bahas. Jadi kiat yang pertama, al-mubadirah bi amal. Rasulullah perintahkan para umatnya bersegera beramal soleh, jangan ditunda. Kalau sudah ada niat, langsung Pak, jangan ditunda. Kadang-kadang ini ada kejadian, ada orang tua dia sudah niat beramal soleh, ya kan? Tapi ternyata sudahlah, tak serahkan anaknya, qadarullah besoknya meninggal. Apakah terus diteruskan sama anaknya? Enggak.
Makanya Pak, perintah Rasulullah ini sikapi dengan sami'na wa ata'na, al-mubaddirah bi'amal, bersegera beramal soleh. Kalau sudah ada niat, kerjakan. Jangan terus akhirnya diserahkan anaknya, diserahkan menantu, jangan. Segera. Karena kita tidak tahu Pak, kapan kita mati, di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati. Hanya Allah yang tahu. Dan kematian ini datangnya tiba-tiba. Ini kiat yang kedua, kalau kita ingin selamat ketika kita menghadapi fitnah akhir zaman seperti sekarang ini, Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla was sam'a wat ta'ah wa anta amru alaikum abdun habasiyun fa innahu ma ya'is minkum fasayya ikhtilafan katsira fa alaikum bis sunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini wasiat Rasulullah. Usikum nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'a wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian agar takut kepada Allah azza wa jalla. Wa sam'a wa ta'ah, dengar dan taat. Artinya apa? Dengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ta'ah, taati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa in ta'amaru alaikum abdun habasiyun, sekalipun yang memimpin kami itu seorang budak Habsi. Jadi budak Habsi itu Pak, kalau bahasa kasarnya itu orangnya jelek gitu Pak, ya kan, hitam, jelek, kemudian melenges, berminyak kulitnya ini. Artinya apa? Rasulullah mengingatkan umatnya, apalagi sekarang, zaman sekarang, jangan lihat orangnya, jangan lihat titelnya, jangan lihat bajunya, jangan lihat gamisnya, jangan lihat sorbannya, jangan lihat kopiahnya, jangan lihat jabatannya, kedudukannya, pangkatnya, jangan. Rasulullah ingatkan, dengarkan apa yang diucapkan, walaupun dia seorang budak Habsi, orang jelek sekalipun. Kadang-kadang itu kan kita sering terhipnotis oleh casing, tampilan gitu. Rasulullah ingatkan, jangan, kalau sudah kita masuk fitnah-fitnah akhir zaman seperti sekarang ini, dengarkan apa yang diucapkan, walaupun orangnya jelek sekalipun, rendah sekalipun. Kalau dia ngajak untuk al-khauf minallah, sikapi dengan sami'na wa ata'na. Kenapa? Rasulullah ngasih kabar, kalau sudah kita masuk zaman fitnah akhir zaman ini, yang paling banyak itu ulama su' daripada ulama yang istiqomah. Yang paling banyak itu ulama su'. Yang aku khawatirkan atas umat ini adalah munculnya pemimpin yang menyesatkan umat. Oleh karena itu Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su' ini manusia yang paling jahat di kolom bumi kata Rasulullah, yaitu orang ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia, ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, beliau sampai memberikan statement, ulama su' itu dengan ucapannya dia ngajak ke surga, dengan perbuatannya dia ngajak ke neraka. Itu makanya ketika Rasulullah memberikan arahan yang konkret supaya kita selamat, Rasulullah memberikan arahan at-tamassuk bisunnah, berpegang teguhlah kepada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sahabatnya al-mahdiyyin yang diberi petunjuk min ba'di, sesudahku. Nah ini, bahkan Rasulullah memberikan penegasan, tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajib, pegang kuat sunnah Rasulullah, gigitlah sunnah Rasulullah dengan gigi gerahammu. Artinya apa? Baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita harus ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah, karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Kemudian kiat selamat yang ketiga, arruju' ilal ulama, kembali ke ulama. Imam Syafi'i rahimahullah ditanya, kalau kami sudah berada di tengah-tengah fitnah akhir zaman, ulama yang mana yang kita jadikan sebagai rujukan? Imam Syafi'i memberikan jawaban, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik, jadikan itu pegangan, jadikan itu pijakan. Karena sekarang ini di era fitnah akhir zaman seperti sekarang, yaitu ketika fitnah Duhaimah itu terjadi, yang paling banyak itu ulama su', ya. Yang ulama yang konsisten, ulama yang istiqomah itu sedikit sekali, ya.
Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memberikan jawaban, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Ini. Kemudian yang keempat, kiat kalau kita ingin selamat ketika kita hidup di akhir zaman seperti sekarang ini, kuatkan kesabaran. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 200 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kata Allah belum cukup dengan sabar ini. Allah tegaskan lagi, wassabiru, dan kuat-kuatkan kesabaran. Tidak cukup hanya sabar, tapi Allah perintahkan lagi, wassabiru, kuat-kuatkan kesabaranmu. Waribat, ya kan? Warabbitu. Ar-ribat itu kalau diterjemahkan secara tekstual, bersiap siaga di perbatasan negeri. Kalau kita korelasikan dalam kehidupan ini, tingkatkan kewaspadaan. Karena yang goncang iman kita itu banyak. Apalagi kita hidup di era digital, tantangannya banyak. Wattaqullah, dilanjutkan dalam ayat itu, tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu sukses di dunia wal akhirah. Yang terakhir, yang kelima, kiat kalau kita ingin selamat ketika kita hidup di akhir zaman seperti sekarang yang dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Kenapa? Kita sudah melihat di Indonesia sekarang sudah nampak ini fitnah akhir zaman. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang amanah disingkirkan, yang khianat diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Ulama, ustadz dikriminalisasi, orang dungu dimulia-muliakan. Ini sudah terjadi. Makanya doa ini, jangan meninggalkan doa. Kenapa? Rasulullah mengingatkan, kalau Rasulullah SAW, doa muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ada satu hadis, tapi ini derajat hadisnya dhaif. Apa itu? Doa silahul mu'min. Doa senjatanya mukmin. Itu hadisnya dhaif. Itu hadisnya dhaif. Tapi yang sahih, ini rawahu Ahmad, yaitu doa muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ini hadisnya sahih. Nah, ini. Makanya setiap kita tahiyat akhir waktu sholat, selesai baca sholawat kepada Nabi, jangan lupa doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari adab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari adab kubur. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah pada saat kami hidup dan pada saat kami mati. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah al-masiihid dajjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan sampai kita menghadap Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.